Inggris, menjadi negara kelima yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini adalah catatan perjalanan saya, Fahada Indi, sebagai seorang jurnalis istana yang mendapat kesempatan mengikuti kunjungan Presiden Prabowo Subianto di ibu kota Inggris, yakni London. Lawatan Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris berlangsung selama 3 hari, yakni 20 hingga 22 November 2024. Namun saya dan rekan-rekan pewarta istana lainnya berangkat 2 hari lebih awal, karena perjalanan Jakarta-London cukup panjang, menempuh lebih dari 14 jam di luar waktu transit. Mendarat di Heathrow International Airport, London, menyambut rombongan kami dengan sedikit gerimis. Cuaca dingin musim gugur dengan suhu saat itu sekitar 6 derajat Celcius. Destinasi pertama yang kami sambangi di London adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang ada di sana. Bukan untuk urusan diplomatik, namun untuk sekedar mencari musola demi menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar. Ruangan sholat berkarpet merah dan teman-teman yang sholat berjamaah menghangatkan hati dan tubuh, menyempurnakan rehat sebelum kami meneruskan agenda lainnya di salah satu kota terbaik dunia ini. Presiden tiba di London keesokan harinya dan mendarat di Harrods Aviation Knightsbridge Bandara Stansted, London. Selama di sini, Presiden Prabowo Subianto menginap di hotel yang terletak di 57 Whitehall, London. Hotel Presiden berjarak sangat dekat, hanya sekitar 1,5 kilometer dari Istana Buckingham. Di Istana Buckingham lah esok hari Presiden akan menggelar pertemuan dengan King Charles III. Karena hari ini belum ada agenda resmi Presiden Prabowo, maka saya dan teman-teman sedikit berjalan-jalan, berkenalan dengan kota London. Kami pun melangkah hingga ke Stratton Ground, sebuah jalanan sempit berbatu di antara Victoria Street dan Great Peter Street, City of Westminster. Di sinilah berada pasar jalanan yang ramai dan meriah, menjual aneka makanan, pakaian, buku, jam tangan, baju hangat, hingga barang kebutuhan lainnya. Stratton Ground Market berdiri dengan semarak karena diapit juga oleh kafe dan ruko-ruko bisnis. Kawasan ini cukup populer bagi penduduk lokal, terutama karyawan yang berkantor di Victoria Street yang ingin mencari makanan lezat untuk sarapan atau makan siang. Namun saat ini pasar yang buka dari pukul 10 pagi hingga 4 sore ini juga makin populer di kalangan para wisatawan. Menyusuri Stratton Ground, lihat apa yang saya temukan. Dengan bangga dan penasaran, saya berhenti di salah satu rumah makan milik warga Indonesia yang menjual makanan khas Nusantara. Tempat makan ini tidak terlalu besar, namun nyaman, dilengkapi dengan penghangat ruangan yang tentunya sangat diperlukan di tengah suhu dingin di luar. Ketika di dalam, ternyata banyak Londoner yang memesan makanan dari sini. Nampaknya menu masakan Nusantara juga cocok ya di lidah mereka. Beragam menu makanan Indonesia ditawarkan di sini, mulai dari bakso, mie ayam, nasi rendang, hingga jajanan tradisional seperti kue lapis dan dadar gulung pun ada. Tak hanya itu, bumbu-bumbu masakan berempah kesukaan kita bisa ditemukan di sini. Nah pemirsa, karena dari kemarin saya belum ketemu yang namanya nasi, jadi hari ini saya pesannya nasi padang atau nasi rendang ya, ini lauknya. Kita coba seperti apa sih rasanya. Nih, kita coba langsung pakai nasi tentunya ya. Bumbu rendangnya mendok banget nih kalau bahasa saya ya. Terus ini juga
sambal hijau. Cukup pedas pemirsa. Nah pemirsa, saya juga sudah bersama dengan Mbak Eti yang tinggal di London dan sudah beberapa kali mencoba makan di tempat ini nih. Halo, ada Mbak Fitri. Mbak Fitri, memang sering ke tempat ini atau gimana nih? Sering, saya tempat ini kan tempat baru ya. Di lokasi yang sebelumnya kita pun sering datang untuk makan bakso. Kalau lagi dingin, rendangnya enak, black pepper telurnya enak, cendolnya enak. Very otentik buat lidah kita gitu ya. Karena memang masakan orang Indonesia ini udah terpercaya. Tapi Mbak Fitri berarti sudah di London ini sudah berapa tahun Mbak? Saya baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Udah lumayan lama lah ya sebenarnya. Masih junior lah. Nah kalau gitu biasanya Mbak Fitri makan makanan Indonesia berapa kali sih sebulan atau mungkin seminggu yang makan di luar ya kira-kira? Kalau mungkin nggak terlalu sering ya, sebulan beberapa kali. Tapi di sini juga banyak UMKM, ibu-ibu Indonesia kita, tante-tante kita yang jualan makanan dijual di online gitu. Jadi bisa pesen gitu. Jadi menunya lebih beragam. Jadi kalau bisa dibilang ya kadang-kadang sebulan 3 kali gitu kita ke warung ataupun kita pesan makanan sama tante-tante. Oke, jadi selain restoran-restoran, banyak juga UMKM yang menjual makanan Indonesia sebagai obat kangen gitu ya. Kangen sama rumah. Iya, betul. Oke, thank you Mbak Fitri. Hari itu berakhir di sebuah taman indah yang berada tepat di seberang Istana Buckingham, yakni The Green Park. Taman ini memiliki luas 19 hektar dan berada di antara taman lainnya, Hyde Park dan St. James Park, London. Berbeda dari tetangganya, Green Park tidak memiliki danau. Taman ini berisi padang rumput dan hutan. Namun, karena musim gugur belum berlalu, hamparan daun jatuh dan pepohonan di sini justru berwarna kuning keemasan. Yang saya lihat saat itu, angin sore di The Green Park nampaknya menarik orang-orang untuk bersantai dan menikmati keindahan dari musim daun kering. Sayangnya yang saya dan teman-teman rasakan justru suhu London yang semakin dingin, sehingga kami pun tak kuat melangkah lebih jauh ke bagian tengah. Tapi saya bisa pastikan lanskap musim gugur di The Green Park ini merangkum definisi bagaimana rupawannya kota London terutama saat musim gugur tiba.